always true. I found my hope in you. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Your love is always true. I found my hope in you. Nothing compares to you. Unconditional, and you love me unconditional. Yes, you love me unconditional, and you love me unconditional. Yes, you love me. Berbicara tentang worship gak bicara tentang lagu, gak berbicara tentang perasaan, tapi worship bicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Karena kami percaya penyembahan yang sesungguhnya keluar dari ketulusan dan kekaguman kita kepada cintanya Tuhan bagi kita. Bisakah kita tetap menyembah dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan? Walaupun situasinya mungkin tidak seperti yang biasa, mungkin kita dibawa keluar dari kenyamanan kita. Tapi justru di momen seperti ini, saya ingin mengencourage teman-teman untuk tetap bisa menyembah Tuhan. Jangan lupa, penyembahan kita, worship culture kita tetap berlangsung. Apapun yang teman-teman lakukan, di kantor, di bisnis, di pekerjaan apapun, itu menjadi penyembahan yang total, itu menjadi alasan kita menyembah Tuhan karena kita mencintai Dia. Jadi dimanapun kita saat ini berada, mari kita memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Relax. Hey, selamat malam, selamat datang dalam online fellowship Sound of Hope di bulan Agustus tahun 2021. Merdeka, salam Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan tentunya kita bersyukur banget ya kalau sampai pada malam hari ini kita masih bisa ada pada detik ini, semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang gak ada putus-putusnya, yang never ending dalam kehidupan kita, amin. Dan sehingga kita bisa mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Raja di atas segala Raja, itu Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum kita ke kebaktian pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Oke, next fellowship kita itu akan diadakan pada 27 September 2021 di kanal YouTube Sound of Hope.
Dan tentunya ini yang paling penting. Ini worship session akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, aka 7 PM atau 7 PM atau jam 7 malam ya teman-teman. Jangan sampai telat dan jangan sampai kehilangan satu momen pun. Oke, berikutnya mengenai persembahan ya, di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, di fellowship offline kita sebelum-sebelumnya kita juga tidak pernah memberikan kantong persembahan. Nah, dalam online fellowship kali ini boro-boro apalagi nggak mungkin ya kita tidak memberikan kantong persembahan teman-teman. Tapi bagi teman-teman semua yang tergerak untuk memberi, nah teman-teman bisa memberi melalui transfer ke rekening yang tertera berikut ini. Ini dia. Nah, jadi di Sound of Hope kita tuh punya value yang kita percaya banget bahwa kita tuh memberi bukan karena kita minta untuk diberkati. No man, no. Kita justru memberi karena kita sudah diberkati. Amin. Yes. Berikutnya ada info-info menarik juga yang akan kita sampaikan dari Sound of Hope. Tentunya teman-teman bisa lihat di akun Instagram kita di @soundofhope_ind. Nah, ya di situ ada info-info menarik, ada ya banyak value juga yang bisa kita bagikan di sana. Udah pada follow belum? Ya udah, follow sekarang ya. Oke, berikutnya setelah kebaktian ini kita juga ada Zoom Fellowship Sound of Hope. Jadi di sini kalau tadi kan kebaktian teman-teman hanya satu arah gitu ya. Hanya mendengarkan, larut dalam perjalanan penyembahan. Tapi di sini di Zoom session ini teman-teman bisa dua arah nih, teman-teman bisa berbagi, bisa sharing, bisa kesaksian, bisa bertanya juga karena di sana ada banyak orang yang mahir menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah ya, catat ya yang mudah. Bercanda teman-teman. Dan itu nanti linknya teman-teman bisa lihat di biografinya Instagram Sound of Hope IND. Nah, itu aja sih sepertinya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan pengumuman kali ini. Dan apakah teman-teman sudah siap untuk kebaktian? Nah, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. So, wherever you are, let's worship God. See ya!
the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yeah, if the Son makes you free, then you are free, unquestionably free. If the Son makes you free, then you are free, unquestionably free. If the Son makes you free, then you are free, unquestionably free. If the Son makes you free, then you are free, unquestionably free. I'm free, 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 I'm free, 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 I'm free. You are high and lifted up, yeah. You are high and lifted up, yeah. You are high and lifted up, yeah. You are high and lifted up. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came
You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided
Shalom saudara, kembali kita mendengar suara pengharapan. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu siap untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sebab firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup mengubah hidup kami, hati kami. Kami menerima apa yang dunia tidak bisa berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Amin. Ya saudara, suara pengharapan ini pengharapan yang dari Tuhan, bukan pengharapan yang diberikan manusia. Sejalan dengan bulan ini, kita baru saja merayakan kemerdekaan bangsa. Sebagai bangsa kita benar-benar sudah merdeka sebagai anak bangsa. Kita merdeka secara politik dan secara hukum kita sudah merdeka. Tapi saya masuk ke hal yang lebih spesifik, lebih khusus lagi buat kita. Apakah kita semua yang mengaku percaya, kita sungguh-sungguh yakin bahwa kita sudah dimerdekakan juga oleh Kristus? Dari cara hidup kita yang turun naik, kadang takut, bimbang, cemas, dan hal-hal itu tidak terlalu salah. Tetapi kalau dia dominan di dalam hidup kita, berarti ada masalah dengan kepercayaan kita. Apakah kita yakin kita sungguh-sungguh dimerdekakan? Nah, satu ayat yang sudah biasa sejak kita kecil, kita sudah dengar di rumah dari sekolah minggu sampai dewasa pun, Yohanes 3:16 ini menceritakan tentang siapa dia, ini isi hatinya. Nah, jadi saya mau membukakan kepada kita bahwa mari kita melihat isi hati Tuhan terhadap semua manusia di dunia ini. Yohanes 3:16 dimulai dengan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lihat, kasih Allah akan dunia ini. Jadi tidak ada pemisahan, tidak ada, semua manusia Tuhan mengasihinya. Nah, lalu wujud kasihnya dibilang gini, sehingga ia telah, bukan akan, dia telah. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu, itu wujud nyata dari kasihnya. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia karuniakan, lahir, mati, dibangkitkan. Nah, lalu di sini dibilang supaya setiap orang, berarti pribadi demi pribadi, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam perjalanan panjang kekristenan kita, kadang-kadang kita lewati begitu saja karena sudah terbiasa dengar ayat ini. Nah, saya mau buat satu garis tebal dari Yohanes 3:16. Kira-kira begini, keselamatan disediakan cuma-cuma, gratis, berdasarkan ayat ini. Tetapi untuk menerimanya tidak cuma-cuma. Saya pilih lagi kalimat lain bahwa keinginan Tuhan semua orang diselamatkan. Tetapi kenyataannya tidak semua orang diselamatkan. Kenapa bisa begitu? Karena ada satu yang dibilang free will manusia, kehendak bebas manusia. Manusia bisa memilih apa yang dia percaya, apa yang dia suka, itu dasarnya. Nah, dasar saya bilang tidak semua karena di sini supaya siapa yang percaya kepadanya. Berarti keselamatan yang disediakan secara cuma-cuma. Tapi kalau saudara mau menerimanya, cuman satu syarat, percaya kepadanya. Lalu dia bilang tidak binasa. Artinya semua memang akan binasa di dunia ini. Tapi bagi yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan berikutnya, apa itu hidup yang kekal?
Nah, kebanyakan kita dapat pengajaran bahwa nanti setelah saudara mati, saudara masuk dalam kehidupan yang kekal. Nah, hal itu mungkin tidak 100% salah, tapi akhirnya membuat kita punya satu logika yang cacat juga cara kita memandangnya. Sehingga nanti ajalah kalau saya sudah tua, baru saya pikir sungguh-sungguh tentang Tuhan. Kira-kira gitu. Nah, saya sedikit jelaskan tentang hidup yang kekal dari Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, ya. Rasul yang sama, tadi dia bicara di Yohanes 3 ayat 16, sekarang dia bukakan dalam Yohanes 17 ayat 3 tentang hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti bisa jadi ada banyak Allah. Dari sekian Allah yang banyak itu, karena kalimatnya bilang ini satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, berarti kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau saudara percaya kepada Dia, saat itu saudara sudah ada dalam kekekalan. Saya singkatkan saja, karena Dia bilang inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau. Jadi mengenal Tuhan adalah hidup yang kekal. Nah, disinilah yang saya mau katakan bahwa keselamatan memastikan kita orang percaya tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang dan keselamatannya gitu. Karena keselamatan yang Dia berikan itu beri jaminan kekal bagi kita. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pengampunan dosa yang kita terima bukan menurut perbuatan-perbuatan kita, bukan menurut standar-standar yang dilakukan, ya yang saya sebut agama gitu, tapi menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia-Nya bisa disimpulkan dengan kalimat ini. Tidak berkesudahan kasih Tuhan buat saudara dan saya. Itu. Jadi pengampunan dosa itu sesuai dengan kekayaan kasih karunia Tuhan. Gitu. Nah, waktu kita mengerti ini, mari fokus kita adalah pada apa yang Dia buat, bukan seberapa besar atau seberapa banyak kita jatuh dan gagal, melainkan bagaimana Tuhan terlalu kaya dalam mengampuni dosa kita meskipun kita berkali-kali jatuh. Nah, memberitakan kebenaran ini ada risikonya. Risiko apa itu? Salah paham bahwa orang akan menyalahkan kasih karunia dan keselamatan sehingga mereka berpikir saya bebas untuk hidup dalam dosa. Nah, kesalahpahaman berasal dari tidak percaya. Saya ulangi, kesalahpahaman berasal dari tidak percaya terhadap berita keselamatan yang memang terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Allah terlalu mengenal kecenderungan kita manusia untuk memberikan hal-hal yang punya potensi untuk disalahgunakan. Allah sangat kenal itu. Ya, nah kebenarannya, kasih karunia-Nya lebih sering disalahpahami sepenuhnya daripada disalahgunakan. Itu sebabnya kita sering berdebat di area seperti ini. Tapi Tuhan tidak berpikir seperti kita berpikir. Efesus 1 ayat yang ke-8.
Dikatakan gini, yang dilimpahkannya, tadi kekayaan itu dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan sendiri tidak pernah takut kasih karunia-Nya disalahgunakan. Tapi kita yang sering repot sendiri. Saya sebut dengan perdebatan teologis dan lain-lain. Tuhan tidak pusing dengan persoalan-persoalan itu. Jadi jangan kita seakan-akan Tuhan berpikir seperti kita. Tidak. Saat Dia berikan keselamatan dirinya sendiri buat kita. Nah, keselamatan itu datang dalam segala hikmat dan pengertian. Untuk apa? Untuk mengubah dan mengajar kita. Nah, justru saat orang curiga terhadap berita keselamatan, pengampunan dosa, sebagai dorongan untuk dia bebas bikin dosa, justru saat itulah kabar baik perlu semakin diberitakan. Itu sebabnya amanat agung Dia berikan, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Nah, Yohanes 8 ayat 36 menekankan kemerdekaan kita ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Masihkah kita ragu atau kita memilih untuk mempercayai firman ini? Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dia memerdekakan kamu bukan berdasarkan segala perbuatan-perbuatan baik kamu. Nah, kalau kita hidup di dalam pengertian yang penuh tentang keselamatan, kemerdekaan yang Dia sudah jamin buat kita, ada satu hal yang kita tidak bisa lupa atau kita perlu, yaitu saudara mendapat identitas yang baru. Paulus mengatakan barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new created, sesuatu yang baru. Jadi manusia lama kita sudah mati, yang baru datang. Di manusia yang baru itulah identitas kita ada di dalamnya. Apakah saudara tahu semuanya? Hari ini saya membagikan tentang identitas saudara sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Ada 11 identitas. Bisa lebih, tapi saya memilih 11 ini. Yang pertama, waktu saudara sudah dimerdekakan penuh dalam Kristus, kamu disebut anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Hanya karena iman. Kembali ke Yohanes 3, barang siapa percaya, memilih untuk percaya, disitulah iman. Hanya karena iman, kamu punya identitas anak-anak Allah. Yang kedua, kamu disebut ahli waris. Roma 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, nah, kata jika kita adalah anak, berarti ada satu pilihan, kamu mau gak jadi anak? Kalau kamu sudah jadi anak, kalimat berikut bilang gini, maka kita juga adalah ahli waris. Yaitu orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, identitas kita disebut sahabat Allah. Kata sahabat akrab dengan kita. Coba saudara pikirkan, kalau saudara menjadi sahabat seorang pejabat, atau saya buat pertanyaan dari situ, siapa yang sombong? Pejabatnya atau sahabatnya? Gitu. Nah, kita disebut sahabat Allah bukan karena status sosial, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena terkenalnya kamu, tapi karena kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Identitas kamu menjadi sahabat Allah. Yohanes 15 ayat 15.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sahabat tuh gak ada yang disembunyikan. Dia bilang, aku memberitahukan kepada kamu apa yang aku dengar dari Bapakku. Identitas yang berikut, keempat, orang yang dibenarkan. 1 Korintus 1 ayat 30. Oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Terus Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yang kelima, kamu disebut orang merdeka. Seperti tema kita hari ini, orang merdeka. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bukan slogan, bukan cuman ucapan. Sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah, bukan akan. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa itu kuk perhambaan? Pengajaran-pengajaran yang salah. Yang membuat kamu menjadi hamba, menjadi tekanan. Kuk itu satu yang menekan kamu. Kira-kira begitu. Yang berikut dibilang harum Kristus. Ayat yang ketujuh. Bagian yang ketujuh. Bau Kristus. 2 Korintus 5 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan di antara mereka yang binasa. Bicara bau, bicara harum, kalau saudara ada di tengah satu komunitas, harusnya orang-orang di sekitar kamu mencium. Kalau itu bilang parfum, kalau itu bau apapun, mereka bisa bilang, wow, ada apa? Nah, harum Kristus artinya gini, bisa nggak orang di sekitar kamu bertemu kamu, mereka bisa mencium ada perbedaan kamu, ada apa dengan dia? Itulah harum Kristus. Poin yang ke-8 disebut lebih dari pemenang. Itu dia, ya, identitas kita lebih dari pemenang. Roma 8:37. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menangnya bukan karena kita, dibilang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia yang telah mengasihi kita. Yang ke-9, kamu penuh dan utuh. Kolose 2 ayat 9. Di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan. Wow, seluruh kepenuhan kealahan. Ya, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudara bisa lihat, tidak ada satu unsur usaha-usaha kita atau prestasi kita, status-status kita yang membuat kita dapat ini. Cuman kasih-Nya yang membuat saudara dapat semuanya ini. Nah, identitas yang ke-10 dibilang gini, kamu mempunyai masa depan. Itu jaminan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ini perkataan Tuhan, kunya Tuhan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, kata kamu, saudara bisa tulis namamu di situ. Ya. Lalu isinya begini, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow. Yang terakhir, identitas saudara yang ke-11, kamu disebut garam dan terang dunia. Gitu. Garam tidak kelihatan, tapi memberi rasa. Ya kan? Terang itu terlihat. Jadi terang sedang menuntut bahwa kenapa kita mesti hidup supaya orang tidak tersandung. Kenapa kita mesti hidup benar, kita mesti hidup seperti yang diajarkannya. Itu bukan untuk kita menyogok Tuhan,
tapi untuk supaya kita tidak menjadi sandungan bagi orang di sekitar kita. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam ini menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Dalam pergaulan, kalau kamu memang tawar, ya jangan marah kalau kamu punya kesulitan dalam pergaulan. Ya, dibilang tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ayat 14 bilang, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saudara, seluruh identitas kita di dalam Kristus ini secara otomatis sudah diberikan saat kamu lahir baru. Yang jadi masalah dari kita hari ini, seperti pertanyaan saya di awal, kita tidak tahu, kita tidak sadar, atau kita tidak tahu bagaimana cara mengambilnya seluruh identitas ini. Sehingga kita gagal menghidupinya. Semua ini sudah diberikan saat kita lahir baru. Selamat menikmati bukan hanya kemerdekaan kita sebagai bangsa, tapi mari jalani hidup saudara dengan kesadaran penuh bahwa kamu sungguh-sungguh sudah dimerdekakan kalau kamu mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku, hamba berhenti berbicara, tapi Tuhan tidak berhenti berbicara untuk setiap orang yang mendengarnya. Kalau saat ini saudara sungguh-sungguh membutuhkan semua identitas ini, atau kamu belum pernah mengalami apa sih itu lahir baru, sangat sederhana. Kamu berkata dari dirimu sendiri, mengundang dia masuk dalam hatimu. Maka kamu tidak akan dikecewakan. Semua identitas ini tersedia bagi kamu. Barang siapa percaya, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus berbicara dengan cara yang kami bisa mengerti. Amin. That could not hold you, the filter before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever.
kembalilah dalam hidupmu, dalam semua aktivitasmu. Kamu sudah merdeka. Ketahui, Dia baik. Dia mengasihimu. Pulang dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu keluar masukmu mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam. Terima kasih sudah mengikuti ibadah Sound of Hope bulan ini, dan saya percaya semuanya diberkati. Firman Tuhan bilang bahwa kita sudah merdeka, which is kalau kita sudah merdeka, rasa takut, cemas, khawatir, bimbang atau apapun dalam kita menghadapi situasi kondisi saat ini sudah tidak ada boleh lagi dalam kita. Karena apa yang dalam kita, damai sejahtera Yesus, damai sejahtera yang Yesus berikan itu melampaui segala apapun yang dunia berikan. Dan saya percaya kita mampu karena kita punya pribadi yang hidup di dalam kita. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di ibadah Sound of Hope bulan depan, tanggal 20 September 2021. Sehabis ini kita akan lanjutkan di Zoom. Description-nya ada di YouTube ini, di bawah ini. Dan mari sama-sama kita sharing kebaikan Tuhan, kita sharing apa yang kita dapat melalui firman Tuhan tadi. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus sudah berkati.